Shalom, jemaat Sola Fide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa. Hari ini tanggal 4 Mei dengan judul Penerjemahan dan Penafsiran. Seperti yang sudah kita pelajari, Alkitab kita terdiri dari 3 bahasa. Di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, sebagian besar ditulis di dalam bahasa Ibrani dan hanya beberapa bagian saja ditulis dalam bahasa Aram. Sedangkan buku-buku di Perjanjian Baru semuanya ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Mayoritas penduduk dunia saat ini tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa kuno tersebut, sehingga Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa modern yang digunakan oleh manusia saat ini, dan tentunya termasuk bahasa Indonesia. Seperti juga yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, di saat seseorang menerjemahkan bahasa asli ke dalam bahasa yang lain, diperlukan penafsiran. Keterampilan dalam menerjemahkan dan menafsirkan ini disebut oleh pelajaran kita adalah hermeneutics. Saudara-saudaraku sekalian, hermeneutics atau penafsiran Alkitab dapat dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab secara cermat dan secara seksama tanpa menghilangkan arti atau makna sebenarnya dari kata atau peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Ada 3 jenis terjemahan yang dikenal di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama adalah terjemahan formal. Apa itu terjemahan formal? Artinya adalah menekankan kesetaraan kata demi kata yang lebih tepat dan lebih literal, artinya harafiah sebagaimana aslinya. Pembacaannya tentunya menjadi resmi dan sedikit kaku, tetapi bagi para pelajar Alkitab, terjemahan ini sangat baik saat mereka menyelidiki firman Tuhan. Terjemahan yang kedua disebut terjemahan dinamis. Terjemahan ini lebih menekankan arti daripada kata demi kata. Jadi terjemahannya disusun kembali dengan menggunakan istilah-istilah yang mewakili pemikiran dan arti dalam bahasa setempat. Tentunya terjemahan ini lebih mudah dibaca, tetapi penafsirannya bisa saja keliru. Jenis yang ketiga disebut terjemahan parafrase. Apa itu? Terjemahan ini lebih bebas dari terjemahan dinamis, lebih menekankan penafsiran daripada terjemahannya itu sendiri, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi dasar penafsiran dari terjemahan parafrase. Dan terjemahan ini sangat tidak cocok bagi orang-orang yang mau menyelidiki Alkitab lebih dalam lagi. Ada 2 contoh ayat di Alkitab yang menggambarkan hermeneutics atau penafsiran yang benar. Yang pertama, boleh kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 9 ayat 7. Dikatakan, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Ini adalah peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan pada saat Yesus mau menyembuhkan dia, Yesus katakan, pergi ke Siloam. Dan langsung diterjemahkan. Siloam artinya yang diutus. Dan memang benar, sesudah orang buta ini sembuh, dia menjadi seorang yang diutus Tuhan Yesus, mengabarkan dan bersaksi tentang mujizat kesembuhannya kepada orang-orang di kampungnya. Ayat yang kedua terdapat dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus menjelaskan secara terperinci kitab di dalam Perjanjian Lama, baik kitab Musa maupun kitab para nabi, sehingga di ayat-ayat selanjutnya di dalam Lukas pasal 24
semua murid dapat mengerti arti dari ayat-ayat yang Yesus sampaikan. Saudara-saudaraku sekalian, menurut pelajaran sekolah sahabat kita, tujuan utama dari hermeneutics adalah menyampaikan secara akurat arti dari ayat-ayat Alkitab dan menolong kita untuk mengetahui bagaimana menerapkannya dengan tepat dan benar sesuai kehendak Allah dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi kalau kita bisa lihat tentang hermeneutics, hal ini diperlukan bagi kita pelajar-pelajar Alkitab masa kini. Kita menggunakan Alkitab terjemahan, kita harus mengadakan pendekatan melalui penafsiran-penafsiran yang tepat, sesuai dengan konteks, sesuai dengan metode penulisannya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 9 dan Lukas pasal 24. Saudara-saudaraku sekalian, jaga jarak, jaga imun, jaga iman. Kita pasti aman. Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.